Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah ta'ala, dan risalah Lum'atul I'tiqad ditulis oleh Syekh atau Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman 28. Kemarin kita sedang membaca penjelasan Syekh Abdullah Al-Qusair tentang mengapa kita menetapkan sifat hub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bantahan kepada orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mereka menolak untuk menetapkan sifat hub untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka mengatakan bahwasanya innal mahabbata la takunu illa baina mutanasibaini. Mahabbah, cinta itu tidak terjadi kecuali pada dua hal yang mutanasib. Kemudian dijawab oleh Ahlussunnah bahwasanya munasabah itu bisa bermakna muwafaqah. Dan kalau munasabah dimaknai dengan muwafaqah, maka itu makna yang benar, tidak ada masalah. Kemudian di sini Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, fa inna awliya Allah Ta'ala yuwafiqunahu fi hubbi ma amara bihi. Maka wali-wali Allah, ingat kita pernah jelaskan, wali-wali Allah artinya semua orang yang beriman dan bertakwa. Semua orang yang beriman dan bertakwa, mereka adalah wali Allah. Maka wali-wali Allah, mereka yuwafiqunahu, melakukan hal yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Yuwafiqu, bersesuaian dengan Allah, artinya melakukan hal yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Bi hubbi ma amara bihi, dalam cinta mereka, cintanya para wali Allah ini dalam perkara-perkara yang Allah perintahkan. Fa'alunahu 'alal wajhi alladhi amara wa yuhibbunahu. Maka mereka melakukan perkara-perkara tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dan mereka mencintai perkara-perkara tersebut. Jadi para wali-wali Allah, mereka diperintahkan oleh Allah untuk sholat, mereka pun sholat dan mereka mencintai sholat. Ini contoh. Maka ketika mereka sholat sebagaimana yang Allah perintahkan, niatnya ikhlas, tata caranya benar, dan mereka cinta pada ibadah sholat, maka ini muwafaqah. Mereka melakukan hal yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa yuwafiqunahu fi karahiyati ma nahaa anhu. Dan para wali-wali Allah juga mereka muwafaqah terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang, dalam membenci perkara-perkara yang Allah larang. Fayatrukunahu, sehingga mereka meninggalkannya. Wa fima yu'tihim minal khairi war rizqi wa yuthbituna fayuthibunahu wa yashkurunahu. Dan juga dalam pemberian-pemberian Allah kepada mereka berupa kebaikan dan juga berupa rezeki, maka fayuthibunahu, mereka membalas kebaikan-kebaikan Allah tersebut tentunya dengan melakukan ketaatan. Wa yashkurunahu, dan mereka bersyukur atas kebaikan-kebaikan Allah tersebut. Walidzalika yanaluna mahabbatahu wa mathwabatahu. Oleh karena itu mereka mendapatkan cinta Allah dan mereka mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma yabtalihim bihi fayasbiruna alaihi multamisina ajrahu wa mathwabatahu fayashkurunahu. Demikian juga para wali-wali Allah itu muwafaqah dalam masalah musibah, dalam musibah yang mereka alami. Fayasbirunahu, mereka bersabar menghadapinya, dan mereka bersabar dalam keadaan multamisin ajrahu, dalam keadaan mencari pahala Allah. Mereka bersabar untuk mencari pahala Allah.
wa mathwabatahu, dan juga mencari ganjaran dari Allah, fayashkurunahu, dan mereka bersyukur atas musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Allah yuhibbus syakirina, dan Allah mencintai orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Wa yuhsinuna wallahu yuhibbul muhsinina, dan para wali-wali Allah juga yuhsinun, mereka berbuat kebaikan, dan Allah pun mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa yaqsituna wallahu yuhibbul muqsitin, dan mereka berbuat yang adil, berbuat kebenaran, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebenaran. Wa yutiruna wallahu witrun yuhibbul witra, dan para wali-wali Allah juga yutirun, mereka mengesakan Allah, dan Allah itu esa, dan Allah mencintai witr, mencintai keesaannya. Fahadhihi munasabatu muwafaqatullahi ta'ala, maka semua bentuk-bentuk munasabah di atas ini adalah muwafaqah kepada Allah Ta'ala. A'ni hubba ma amara bihi wa fi'lahu, maksudnya adalah mencintai apa yang Allah perintahkan dan mengerjakannya. Wa bughdha ma naha anhu wa tarkahu, dan membenci apa yang Allah larang dan meninggalkannya. Itu bentuk muwafaqah. Maka kalau yang seperti ini hakun, untuk muwafaqah seperti ini hakun, benar dan tidak mustahil. Wa hiya min sifat ibadillahil kamilati, dan ini merupakan sifat para hamba-hamba Allah yang sempurna. Wa hiya min jalilil akmali salihati, dan ini merupakan bentuk amal saleh yang agung. Untuk muwafaqah seperti itu adalah amal saleh yang agung. Wa man yuhibbu sifatil kamali wa yuthibu 'alaiha akmala mimma la farqa indahu bainaha wa baina adadiha. Maka orang yang mencintai sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang kamal, sempurna, wa yuthibu 'alaiha, dan mereka menghiasi diri dengannya, maka ini akmalu. Orang yang seperti ini lebih sempurna, orang seperti ini bagus, baik. Mimman la farqa indahu bainaha wa baina abdadiha, atau mimman la farqa indahu, atau mimman la farqa, betul ya, mimman la farqa indahu. Orang yang tadi lebih sempurna, lebih bagus daripada orang yang bagi dia tidak ada perbedaan antara melakukan sifat yang baik atau sifat yang abdadiha, yang lawannya. Ya, jadi maksudnya orang yang mencintai perbuatan-perbuatan baik, ya. Orang yang mencintai perbuatan baik, misalnya orang yang suka dengan sholat, orang yang suka dengan sholat dan dia mengerjakan sholat, orang ini lebih bagus daripada orang yang menganggap antara sholat dengan gak sholat sama saja, sama-sama baik, ya. Levelnya, derajatnya sama saja, ya. Orang yang pertama, orang A, dia mencintai sholat dan dia mengerjakan sholat, dan dia benci kepada orang yang meninggalkan sholat. Orang yang B, orang yang menganggap sholat gak sholat sama saja, ya, dan dia tidak benci kepada orang yang gak sholat. Maka orang A lebih bagus, lebih akmalu, lebih akmal, lebih sempurna. Walladhi yattasifu bima yuhibbullahu fi'lan wa tarkan huwa habibullah. Dan orang yang memiliki sifat sebagaimana sifat-sifat yang Allah cintai, baik berupa mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka dia adalah habibullah. Dia adalah orang yang Allah cintai. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini Syekh Al-Qushayr ingin menjelaskan bahwasanya muwafaqah atau munasabah dengan makna muwafaqah itu hal yang benar, bahkan itu adalah amal yang soleh, amalan yang soleh, bahkan sifat yang kamal, sifat yang baik, sifat yang bagus. Muwafaqah di sini artinya
menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Allah perintahkan sesuatu, kemudian kita lakukan. Ini muwafaqah, sesuai. Allah larang sesuatu, kita tinggalkan. Ini muwafaqah, ini sesuai, ini munasabah. Maka kalau demikian, munasabah tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini sesuatu yang hak, sesuatu yang betul kalau dimaknai dengan muwafaqah. Sehingga runtuhlah syubhat dari orang-orang Jahmiyah yang mengatakan innal mahabbata la takunu illa baina mutanasibaini. Bahwasanya cinta itu tidak terjadi kecuali pada dua hal yang munasabah. Iya betul, perkataan Anda betul, namun munasabah di sini maksudnya muwafaqah. Maka bagi Allah tidak mustahil untuk memiliki sifat hub, memiliki sifat mahabbah, cinta. Kemudian ar-rabi'u anna alladhina yu'tiluna Allah Ta'ala min sifatil mahabbati. Orang-orang yang menolak sifat mahabbah dari diri Allah Subhanahu wa taala yang fayanfauna anhu, sehingga mereka menafikan sifat mahabbah, annahu yuhibbu wa yuhabbu. Mereka menafikan bahwasanya Allah itu mencintai dan dicintai. Akhiru amrihim annahu la yabqa indahu farqun binisbati ila Allah baina awliyaihi wa a'daihi. Ujung-ujungnya atau hasilnya atau konsekuensinya, mereka punya keyakinan bahwasanya la yabqa indahum farqun, tidak ada perbedaan sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala antara wali Allah dengan musuh Allah. Wala baina ahli al-iman wal kufri, dan tidak ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kufur. Wa baina ma amara bihi wa ma naha anhu, dan tidak ada perbedaan antara perintah Allah dengan larangan Allah. Wala baina buyutihi wa masajidihi wa mawatini ma'siyatihi wa syirki bihi, dan tidak ada perbedaan antara rumah Allah dan masjid dengan tempat-tempat maksiat dan tempat-tempat kesyirikan. Ya, orang-orang yang menafikan sifat mahabbah dari Allah, mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Maka konsekuensinya menurut mereka bagi Allah sama saja antara menaati Allah dengan musuhi Allah. Antara menaati Allah dengan mencela Allah tidak ada bedanya, sama setara. Tidak ada bedanya antara iman dengan kufur, sama saja, setara. Tidak ada bedanya antara melakukan ketaatan ibadah dan menjalankan maksiat, setara. Tidak ada bedanya antara masjid dengan tempat maksiat, setara. Kalau mereka menafikan sifat mahabbah dari diri Allah. Wa hadza mu'aridatun lil manquli wa mukabiratun lil ma'quli. Maka seperti ini, mu'aridatun lil manqul, bertentangan dengan dalil, wa mukabiratun lil ma'qul, dan bertentangan dengan akal sehat. Kemudian kita baca kembali ke atas. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, kembali ke halaman sebelumnya dulu. Wa qauluhu ta'ala fil kuffari, dan Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir. Ghadiballahu alaihim, Allah Ta'ala murka alaihim, kepada mereka. Surat Al-Fatih ayat ke-6. Maka di sini Ibnu Qudamah ingin menetapkan sifat al-ghadab, sifat murka, bahwasanya Allah Ta'ala bisa murka. Allah Ta'ala memiliki sifat murka. Syekh Al-Qusayr mengatakan al-ghadabu lillahi jalla wa ala min sifatihi al-fi'liyati al-la'iqati bi jalalihi. Sifat ghadab, sifat murka adalah salah satu sifat Allah jalla wa ala dan merupakan sifat fi'liyah yang layak terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walati la naqsa fiha biwajhin minal wujuhi, dan sifat ghadab Allah, sifat murka Allah tidak ada celahnya, tidak ada kekurangannya dari segala sisi. Fa inna dzalika qad athbatahu Allah ta'ala li nafsihi, karena sifat ghadab telah Allah tetapkan sifat tersebut
terhadap dirinya sendiri. Wa athbatahun Nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih. Dan juga telah ditetapkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fi ma sahha anhu min sunnatihi, dalam hadis-hadisnya yang sahih. Qala ta'ala, Allah taala firman. Antara dalil bahwasanya Allah taala menetapkan sifat ghadab, yaitu Allah taala firman, "Ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum." Allah taala murka kepada mereka, orang-orang kafir, orang kafir, wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Surat Al-Fatah ayat ke-6. Maka dalam ayat ini Allah taala menetapkan bahwasanya Allah taala itu bisa murka, bisa marah. Bahkan dalam ayat ini juga ditetapkan sifat al-la'nu, sifat Allah itu bisa melaknat. Allah melaknat. Laknat artinya al-bu'du minar rahmah, menjauhkan dari rahmat Allah. Maka Allah bisa menjauhkan makhluknya dari rahmatnya. Al-ayata. Wa fi hadits asy-syafa'ati yaqulu kullu wahidin min ulil azmi minar rusuli alaihi wassalatu wassalam. Dan juga dalam hadis tentang syafaat, hadis yang panjang tentang syafaat, setiap dari para rasul yang termasuk ke dalam ulul azmi, setiap mereka mengatakan, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu." Sesungguhnya hari ini Rabbku telah murka dengan murka yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Walan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Dan Rabbku Allah Subhanahu wa taala tidak pernah murka setelah ini dengan kemurkaan yang terjadi pada hari ini. Jadi kemurkaan Allah pada hari ini kemurkaan yang paling luar biasa. Sehingga mereka mengatakan, para rasul ini mengatakan, nafsi, nafsi, nafsi. Aduh, sungguh menyesalnya diriku, sungguh menyesalnya diriku, sungguh menyesalnya diriku. Ila akhiril hadis, sampai akhir hadis ini hanya kutipan hadis, aslinya hadisnya panjang. Ya, dalam hadis ini ditetapkan sifat ghadab. Karena ini para rasul, tidak hanya satu orang namun beberapa rasul ya, menyebutkan bahwasanya qad ghadibal yauma ghadban. Allah telah murah, Allah telah marah dengan kemarahan lam yaghdab qablahu mithlahu, yang belum pernah Allah semarah ini. Berarti Allah marah. Allah bisa marah. Wa aidan fa innal ghadaba ala man yastahiquhu minal qadiri ala uqubatihi bi'adlin sifatu kamalin. Demikian juga ini dalil akal ya, tadi disebutkan dari Quran surat Al-Fatah ayat 6, disebutkan dari hadis, kemudian disebutkan dalil akal. Bahwasanya ghadab, murka, bagi orang yang yastahiqu, bagi orang yang memang berhak untuk marah, minal qadiri, dan dia mampu untuk marah, ala uqubatihi, mampu untuk memberikan hukuman, bi'adlin, hukumannya adil. Orang yang dia berhak marah dan dia mampu memberikan hukuman dan hukumannya adil. Maka orang yang memenuhi syarat-syarat ini, atau pihak yang memenuhi syarat-syarat ini, kalau dia marah maka itu sifat kamalin. Ini sifat yang terpuji. Justru kalau dia tidak marah, maka itu sifat tercela. Contohnya, misalnya ketika ada seorang suami, kemudian istrinya dilecehkan, istrinya digodain misalnya, atau istrinya dilecehkan secara seksual. Maka kalau sang suami tidak marah, dia suami yang tercela. Istrinya dilecehkan, dia nggak marah. Justru ketika suaminya marah, itu terpuji, ini suami yang benar, ini suami sejati. Dia memang berhak marah, dan dia bisa memberikan hukuman kepada orang yang mengganggu istrinya, dan hukumannya adil. Ya, hukumannya adil. Maka dia suami yang terpuji. Contoh yang lain misalnya pemerintah. Pemerintah ketika melihat ada
orang melakukan kriminal, ya, maka ketika pemerintah tidak marah, tidak menghukum pelaku kriminal, maka ketika itu pemerintah tercela, pemerintah yang lemah. Kenapa ada pelaku kriminal tidak ditangkap, tidak dihukum? Justru ketika ada pelaku kriminal, pemerintah mampu, ya, dia berhak untuk marah dan dia mampu dan dia bisa memberikan hukuman yang adil. Maka ketika dilakukan itu, pemerintah terpuji. Ya, maka marah itu kalau memenuhi syarat-syaratnya terpuji. Murka, marah, kalau memenuhi syarat-syaratnya itu marah yang terpuji. Wa Rasul alaihi wassalatu wassalamu kama annahum ja'u bi itsbati sifatir ridha min Allah Ta'ala 'ala al-muti'i li ta'atihi wa syukri ni'matihi. Dan para rasul alaihi wassalatu wassalam sebagaimana mereka datang dengan menetapkan sifat ridha bagi Allah Ta'ala, bahwasanya Allah meridai orang-orang yang menaati melakukan ketaatan kepada Allah, dan Allah meridai orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. Demikian juga waja'u bi itsbati sifatil ghadabi lahu subhanahu ala man yastahiquhu min ahli ma'siyatihi wa uqubatihi. Para rasul juga selain mengajarkan bahwasanya Allah itu ridha, mereka juga menetapkan sifat ghadab, menetapkan sifat murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada orang yang man yastahiquhu, orang yang berhak dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang yang ahli maksiatihi, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman Allah. Wa bidzalika saru mubasysyirin wa mundhirin. Dengan demikian para rasul tersebut ketika mereka mengajarkan bahwasanya Allah bisa ridha dan juga Allah bisa murka. Ya, Allah bisa menyayangi dan Allah bisa memurkai. Allah bisa memberikan pahala dan juga Allah bisa memberikan hukuman. Bidzalika saru mubasysyirin wa mundhirin. Maka jadilah mereka para rasul tersebut menjadi orang-orang yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Jadi tidak hanya kabar gembira saja, ya, tidak hanya memberikan reward terus, memberikan enak-enak terus, namun juga memberikan peringatan, memberikan kabar tentang hukuman, menakut-nakuti, memberikan punishment, reward and punishment. Wa qamat bihim hujjatullah ta'ala 'alal mukallifina wa tabayyana al-fadlu wal 'adlu min rabbil alamin. Dan dengan para rasul melakukan seperti itu, melakukan mubasysyirin wa mundhirin, memberikan kabar gembira dan peringatan, maka tegaklah hujjah Allah Ta'ala kepada orang-orang yang terkena beban syariat, dan semakin jelaslah karunia dan keagungan, karunia dan adil, karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min Rabbil alamin, dari Rabb semesta alam. Andaikan Allah hanya memberikan kabar gembira, busyra terus, Allah enggak menghukum, maka ini sifat kurang, sifat yang celak. Ya. Ada orang maksiat enggak dosa, ada orang kufur kepada Allah enggak masuk neraka, ada orang menzalimi orang lain tidak akan dibalas di akhirat maupun di dunia, maka ini sifat yang kurang bagi Allah, maka ini mustahil. Justru dengan Allah bisa ridha dan Allah bisa murka juga, maka menjadi sifat yang sempurna. Ya, maka kalau ada orang mengatakan mana mungkin Allah itu murka, mana mungkin Allah kok marah, Allah kok marah-marah misalnya. Ini misalnya ada orang mengatakan demikian, maka kita katakan Al-Quran menetapkan sifat marah, Sunnah menetapkan sifat marah, dan akal juga menetapkan sifat marah. Akal menetapkan bahwasanya sifat marah itu sifat yang sempurna, sifat yang terpuji. Namun berbeda dengan marahnya manusia. Kalau marahnya Allah tadi, la naqsa fiha biwajhin minal wujuh, tidak ada celahnya sama sekali, karena marahnya Allah pasti adil, pasti adil. Beda dengan marahnya manusia. Kalau marah manusia memang terkadang manusia itu marah sehingga berbuat kezaliman, sehingga marah manusia terkadang marah yang buruk. Jangan samakan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan wa quluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ini sebelumnya ada awalan ayat, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallahu, ya, atau dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha. Yang demikian itu karena mereka di sini adalah orang-orang Yahudi, mereka melakukan apa-apa yang Allah murkai. Apa-apa yang membuat Allah murka. Surat Muhammad ayat 28. Wa quluhu, dan Allah Ta'ala berfirman, karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala kariha, tidak menyukai, membenci, in bi'athahum, keberangkatan mereka, fathabbatahum, sehingga Allah melemahkan keinginan mereka untuk berangkat. Surat At-Taubah ayat 46. Maka dalam surat Muhammad tadi Ibnu Qudamah ingin menetapkan sifat sakhat, bahwasanya Allah bisa sakhat, bisa murka, sama artinya sakhat murka. Dan dalam surat At-Taubah Ibnu Qudamah ingin menetapkan sifat karahiyah, bahwasanya Allah bisa membenci, bisa tidak menyukai sesuatu. Kita lihat catatan kaki nomor 1, madhhabus salafil ummati wa a'immatiha itsbatu sifatil karahiyati wal maqti was sakhati wal la'ni wa nahwi dzalika. Madhab salaf dan para imam-imamnya, mereka menetapkan sifat karahiyah, bahwasanya Allah bisa membenci sesuatu, wal maqti, dan Allah bisa marah, wasakhati, marah, wala'ni, dan Allah bisa melaknat, dan sifat-sifat yang semisalnya minas sifatil waridati fi sharhil qur'ani wa sahihi sunnati, yang merupakan sifat-sifat yang terdapat dalam teks-teks Al-Quran yang sharih, yang tegas, wa sahihi sunnati, dan terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, alal wajhil laiqi bi jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan Allah, atau sifat-sifat yang layak sesuai dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah. Wa 'alal kayfiyati allati ya'lamuha subhanahu. Nah, mereka para salaf dan para imam-imamnya meyakini atau menetapkan kaifiyah terhadap sifat-sifat tersebut sesuai dengan yang Allah ketahui. Artinya hanya Allah yang mengetahui kaifiyahnya. Wa mana'at ta'wila ay at-tahrifa, dan mereka melarang untuk melakukan ta'wil dan melarang untuk melakukan tahrif. Alladhi yusarrifuha an haqa'iqiha kama yaquluna dzalika fi mithli as-sam'i wal basari. Yang ta'wil dan tahrif ini pada hakikatnya adalah memalingkan lafaz-lafaz Quran dan Sunnah dari makna-makna hakikinya. Sebagaimana yang mereka katakan, mereka di sini artinya para nufatus sifat, sebagaimana mereka katakan, sebagaimana mereka yakini, yaitu para nufatus sifat dalam atau tentang sifat Allah as-sam'u, al-basar, dan wasair sifat dzatiyatil wal fi'liyati, dan sifat-sifat dzatiyah dan fi'liyah yang lain. Fa yuthbituna hadhihi sifati wa ghayraha min sifatil af'alil ikhtiyariyati. Maka para salaf mereka menetapkan sifat-sifat ini, ya, sifat karahiyah, al-maqt, as-sakhat, dan al-la'n. Mereka tetapkan sifat-sifat ini dan sifat-sifat yang lainnya yang merupakan sifat-sifat terkait dengan perbuatan Allah, dan sifat-sifat yang ikhtiyariyah allati yaf'aluha jalla wa ala mata syaa, idza syaa wa kaifa syaa. Yang Allah lakukan sifat-sifat tersebut mata syaa, kapanpun Allah mau, idza syaa, ketika Allah mau, wa kaifa syaa, dan bagaimanapun Allah berkehendak untuk melakukannya. Wa hadha huwa alladhi ja'at bihi ar-rusulu alaihi wassalatu wassalam. Dan inilah akidah yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala yuhibbu
ba'dal umuril ba'dal umuril makhluqati, bahwasanya Allah Ta'ala mencintai sebagian perkara makhluk, wa yardaha li muwafaqatiha li syar'i, dan Allah meridai perkara-perkara tersebut kalau bersesuaian dengan syariat. Wa yakrahu umuran ukhra, dan Allah membenci perkara-perkara makhluk yang lain. Wa yaskhatuha wa yamqutuha wa ya'baha, dan Allah yaskhatu, murka kepadanya, dan Allah marah kepadanya, dan Allah enggan kepadanya. Sebagian perkara Allah cintai, sebagian perkara Allah benci. Wa na amalan ibadi yurdihi minha ma wafaqa syar'ahu, dan amalan-amalan hamba yang Allah ridai adalah yang sesuai dengan syariatnya. Wa kana khalisan liwajhihi, selain sesuai dengan syariat juga ikhlas mengharap wajah Allah semata. Wa yamkutu wa yakrahu ma khalafa syar'a, dan Allah murka dan Allah benci kepada amal-amal hamba yang bertentangan dengan syariat. Fahadhihi af'alun lahu subhanahu wa sifatun thabitatun bi nususil wahyi. Maka ini semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua adalah sifat-sifat yang thabitah, yang sahih, yang benar, sesuai dengan nas-nas wahyu. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.